Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi rumah gedung di Desa Bili Arum, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, Aceh. Ya, terlihat banyak sekali alat berat yang sedang melakukan perataan tanah. Dan juga para pejabat beserta anggota TNI dan Polri ikut memasang tenda dan juga untuk persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Juni 2023 mendatang. Iya, sebagaimana kita ketahui, rumah gedung adalah bukti saksi bisu sejarah pelanggaran HAM berat yang sedang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil di masa ADOM, yaitu pada tahun 1989 sampai 1998. Ya, untuk apakah Jokowi datang ke lokasi yang menyakitkan bangsa Aceh ini? Atau apa pula yang akan dibangun di bangunan tersebut? Bersama saya Fira Dan saya Ismet. Yuk simak liputannya. Presiden Joko Widodo direncanakan berkunjung ke Aceh pada Selasa 27 Juni lusa, tepatnya di lokasi rumah gedung Desa Bili Arum, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, Aceh. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tentu saja sangat dinanti-nantikan masyarakat Aceh. Berbagai persiapan pun dilakukan, pembersihan rumput di samping jalan, pemasangan tenda, bahkan pemasangan spanduk dan baliho penyambutan dipasang di setiap persimpangan jalan di Pidi pada Jumat pagi. Sementara di lokasi rumah gedung juga dilakukan pembersihan dan perataan tanah, sehingga sisa-sisa beton rumah gedung tidak terlihat lagi serta tidak berbekas. Rencananya, di lokasi ini akan dibangun masjid sebagai ganti bangunan rumah gedung yang memang sudah roboh dibakar masa pasca Dom Aceh dicabut pemerintah RI pada tahun 1998. Pro kontra pun terjadi di atas pembersihan tersebut. Seperti kata Ketua Juru Bicara KPPA Pusat, Azhari Cage, mengecam tindakan pembongkaran sisa rumah gedung karena akan menghilangkan sejarah pelanggaran HAM di Aceh bagi generasi mendatang. Pihak kontras juga mengharapkan kepada pemerintah agar bangunan rumah gedung jangan dihilangkan karena akan menghapus sejarah kelam dan derita bangsa Aceh yang dilakukan oleh oknum aparat TNI terhadap warga sipil Aceh. San Aceh berstatus daerah operasi militer atau DOM yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto tahun 1989. Baru tahun 1998 status DOM Aceh dicabut oleh Presiden Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie. Sebelum DOM Aceh dicabut, rumah gedung dijadikan markas militer TNI dalam menumpas gerakan Aceh Merdeka. Di lokasi inilah terjadi penyiksaan, pembantaian, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil Aceh oleh oknum aparat TNI, hingga terjadi pelanggaran HAM terberat di Aceh. Kehadiran Presiden Jokowi untuk melakukan kick-off untuk penyelesaian HAM bagi 58 KK atau 133 jiwa korban rumah gedung warga Pidi, Aceh, siap dibantu Presiden dan pemerintah kabupaten sesuai Undang-Undang RI Pasal 9 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara PJ Bupati Pidi, Wahyudi Adi Siswanto menjelaskan, pembongkaran sisa rumah gedung bukan untuk menghilangkan sejarah, tapi untuk menghapus dendam bagi generasi Aceh di masa yang akan datang. Kenangan-kenangan yang negatif kita akan menolak dibangun monumen, karena hal ini tidak baik bagi generasi kelak. Sebab kenangan yang menyakitkan, biarlah terlupakan saja, biar di antara anak bangsa tidak ada lagi dendam di masa yang akan datang, agar mereka bisa menikmati kedamaian di negeri ini kelak. Sedangkan Tunku Abu Bakar, salah satu tokoh agama dan pecinta sejarah Aceh, berpendapat beda. Beliau mengatakan di lokasi rumah gedung yang layak dibangun hanya monumen atau museum, seperti Museum Tsunami, juga sejarah kelam di Aceh.
Begitu pula dengan rumah gedung yang pantas dibangun hanya monumen, biar sejarah tidak hilang bagi generasi Aceh, meskipun sejarah tersebut pelanggaran HAM berat. Menurut pandangan saya, sebaiknya lebih baik, lebih aslam, lebih cocok dibangun monumen atau museum, dikarenakan semua peristiwa dalam kehidupan umat manusia itu tidak bisa dihilangkan. Katakanlah kita bisa hilangkan, tapi alam ini tidak akan terima itu bisa dihilangkan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini harus ada prosesnya. Jadi prosesnya seperti ada di Banda Aceh, di Aceh ada gempa tsunami, itu dibuat museum tsunami. Itu sangat cocok. Malah pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh membuat museum itu meminta kepada tim dari Tanah Jawa untuk mendesain monumen atau museum tsunami. Begitu juga dengan rumah gedung. Jadi kita harapkan selayaknya, seyogyanya, sebijaksana mungkin yang kita kerjakan ini sebagai orang-orang tua sekarang ini untuk masa depan generasi muda kita adalah tidak menghilangkan apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, itu membangun monumen dan museum. Hanya monumen dan museum itu harapan dari kami. Dari PD Aceh, Vira Ismail melaporkan.